Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban mahawar sama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah usia sehingga pada tahun ini, tahun 1446 Hijriah, masih dapat melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita laksanakan adalah ibadah puasa yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lain. Ibadah puasa merupakan ibadah yang wajib yang diperintahkan Allah kepada kita, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah wajib yang kita kerjakan ini niatnya adalah lillahi ta'ala, semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang kita laksanakan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus ketahui apa sifat-sifat puasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa. Yang pertama, beliau menentukan masuknya Ramadan dengan melihat bulan Ramadan. Masuklah tanda Ramadan itu, yakni kita melihat hilal. Kalau kita mengikuti pemerintah, karena sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kita melaksanakan puasa itu karena melihat hilal. Kalau kita tidak ada pengetahuan tentang ini, maka kita ikutilah petunjuk pemerintah, kita ikutilah Departemen Agama, sebagaimana mereka telah mempunyai wewenang untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika bulan Ramadan itu dinyatakan telah nampak, sudah nyata hilal, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika sudah masuk waktu hilal itu. Karena idza al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apabila sudah masuk hilal, sudah masuk Ramadan, sudah nampak oleh kita, maka kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, masukkan kami ke dalam bulan tersebut dengan kenyamanan dan keimanan. Wassalamata wal islam, dengan keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu hai bulan adalah Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sifat puasa Rasulullah SAW adalah berniat di malam hari. Niat ini merupakan salah satu rukun dalam puasa. Apabila kita melaksanakan puasa Ramadan tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Dan niatnya juga kita lakukan ketika malam hari.
Makanya ketika kita sholat tarawih sering diingatkan oleh Bilal, in musyama rahimakumullah, berniatlah kamu supaya mendapat rahmat dari Allah. Kita diingatkan senantiasa untuk berniat. Kenapa? Karena niat pada malam bulan Ramadan itu mengerjakan puasa Ramadan dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Ketika kita sudah makan sahur, selesai makan sahur itu berniatlah melaksanakan ibadah puasa. Tidak sah puasa kita kalau kita tidak melaksanakan niat pada malam hari di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa malam hari sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan sahur. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, kita disunnahkan untuk senantiasa bersahur. Kadang-kadang kita habis sholat tarawih, kita mendarus Al-Quran. Selesai tadarus Al-Quran, pulang ke rumah, mungkin kita masih mencicipi beberapa makanan yang tadi waktu berbuka tidak habis, sehingga ketika sahur kita merasa kenyang, masih kenyang. Namun tetap disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mencicipi sahur walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah merupakan sifat-sifat puasa baginda Rasulullah SAW yang harus kita jalankan. Karena melaksanakan ibadah puasa tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka puasa kita akan sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak akan ada faedahnya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, akan tertolak ibadah yang kita laksanakan. Hadirin sedang jemaah rahimahumullah. Jadi dari sifat-sifat puasa yang kami sampaikan ini sesuai dengan sifat puasa Rasulullah SAW, mudah-mudahan bisa kita memperbaiki puasa kita. Kita bisa amalkan sesuai sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang betul-betul mendapatkan ampunan dan maghfirah, yang menjadikan nanti kita menjadi itqum minan nar, terlepas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kuatkan kita sehingga puasa kita betul-betul maksimal kita amalkan, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.